Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran saya ya, yaitu otomatisasi tata kelola keuangan. Oke, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas beberapa ruang lingkup administrasi keuangan. Untuk hari ini kita akan lebih menjurus ke petugas administrasi keuangan. Masih dalam standar kompetensi yang sama atau KD yang sama, yaitu memahami ruang lingkup administrasi keuangan. Yang kedua, mengelompokkan ruang lingkup administrasi keuangan. Oke, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu pekerjaan petugas administrasi keuangan. Yang kedua yaitu fungsi administrasi keuangan secara umum. Yang ketiga yaitu fungsi administrasi keuangan di instansi atau lembaga. Yang keempat yaitu klasifikasi fungsi administrasi keuangan di instansi atau lembaga. Nah, oke, ke materi berikutnya. Pekerjaan petugas administrasi keuangan. Pada umumnya, tugas dari petugas administrasi keuangan adalah melaksanakan kegiatan administrasi pada perusahaan, yaitu dimulai dari jurnal entry sampai dengan arsip dokumen, di mana tujuannya yaitu untuk menciptakan kelancaran, keakuratan, dan ketertiban administrasi keuangan perusahaan. Tapi tidak hanya itu, seorang administrasi keuangan juga mengawasi operasi keuangan harian dan perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, apa saja sih pekerjaan petugas administrasi keuangan? Ya, yang pertama yaitu pengembangan proses. Nah, yang dimaksud di sini pengembangan proses yaitu sebagai petugas keuangan harus mampu mengatur kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan modal kerja, penggunaan dan pengalokasian dana dan mengelola aset yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu pelaporan, yaitu membuat laporan tentang kegiatan perusahaan yang kaitannya dengan pendanaan. Yang ketiga, membuat pedoman yang dibutuhkan. Yang dimaksud di sini yaitu tujuannya untuk membangun dan menjaga keuangan perusahaan. Contohnya yaitu dengan membuat SOP, bagaimana sih alur pengeluaran dan penerimaan uang. Yang keempat, mengkoordinasi departemen kepegawaian. Nah, ini kaitannya dengan penggajian dan sebagainya. Nah, tentunya mereka juga harus memahami persyaratan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan di segala tingkatan. Dia juga harus mampu menguasai komputer, spreadsheet, presentasi, pengolahan kata, dan perangkat lunak lainnya. Lah tentunya, petugas administrasi keuangan itu memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, misalnya seperti membuat, memeriksa, dan mengarsip faktur, dan sebagainya. Membuat, mencetak tagihan dan surat tagihan. Terus menerima dan memeriksa tagihan dari vendor. Ada lagi yaitu memeriksa rangkuman kas kecil. Memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data terinput dengan benar. Selain itu juga mengarsip seluruh dokumen. Berarti kaitannya dengan pelaporan. Nah, tentunya administrasi keuangan itu sendiri memiliki fungsi. Apa saja sih fungsi administrasi keuangan? Nah, fungsi administrasi keuangan itu dibagi menjadi dua.
yaitu fungsi administrasi keuangan secara umum, dan yang kedua yaitu fungsi administrasi keuangan di berbagai instansi atau lembaga. Oke, langsung saja kita bahas fungsi administrasi keuangan secara umum. Apa saja sih fungsi administrasi keuangan secara umum? Yang pertama yaitu fungsi investasi. Meliputi apa saja? Yaitu pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dana tersebut bisa berasal dari modal sendiri atau dari luar. Yang kedua, yaitu fungsi mencari dana, meliputi fungsi pencarian modal yang dibutuhkan untuk membiayai usaha-usaha yang dijalankan. Di samping itu juga berfungsi untuk memilih sumber-sumber dana yang tepat terhadap berbagai jenis kebutuhan. Dan yang ketiga, yaitu fungsi pembelanjaan. Nah, meliputi kegiatan tentang penggunaan dana, baik dana dari luar maupun dana milik sendiri yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan. Ini kaitannya dengan proses produksi maupun yang mendukung proses produksi. Yang keempat, yaitu fungsi pembagian laba. Dengan menentukan aturan dalam mengadakan pembagian laba usaha, fungsi ini sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Maksudnya adalah diusahakan adanya dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha tersebut. Nah, itu untuk fungsi administrasi keuangan secara umum. Oke, selanjutnya yaitu fungsi administrasi keuangan di berbagai instansi atau lembaga. Meliputi yang pertama yaitu pengelolaan administrasi di unit kerja. Lah apa saja? Contohnya yaitu fungsinya yaitu tertib dalam penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. Ya, jadi dengan adanya administrasi keuangan itu akan menjadikan penyusunan dan penetapan APBN dan APBD menjadi tertib. Terus pelaksanaan APBN dan APBD juga menjadi tertib. Tentunya tanggung jawab pengelolaan keuangan negara juga menjadi tertib. Yang kedua, yaitu fungsi pengendalian intern suatu instansi. Nah, yang dimaksud di sini fungsi intern yaitu pemilik perusahaan tidak mungkin bisa melakukan pengawasan semua operasi perusahaan secara langsung, atau dengan kata lain, pemilik tidak mungkin bisa terlibat langsung dalam operasi perusahaannya. Untuk itu, pemilik perusahaan perlu mendelegasikan wewenangnya kepada pimpinan manajemen perusahaan dan manajemen kembali wewenang tersebut dengan menerapkan proses dan prosedur pengendalian intern. Tujuannya yaitu untuk menjaga aset perusahaan dari pencurian, pembobolan, perampokan, manipulasi, korupsi. Nah, selain itu juga meningkatkan akurasi dan kepercayaan dari catatan akuntansi dengan cara mengurangi resiko kesalahan dalam proses akuntansi. Nah, setelah kita mempelajari fungsi administrasi keuangan, tentunya sebagai petugas administrasi keuangan itu memiliki dasar dalam menentukan pengelolaan administrasi keuangan. Nah, itu diklasifikasikan dasarnya menjadi 2. Klasifikasi fungsi administrasi keuangan di instansi atau lembaga. Yang pertama yaitu klasifikasi menurut undang-undang di bidang keuangan negara.
Nah, yang di sini menurut undang-undang yaitu berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 dan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, yaitu klasifikasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Itu menurut paragraf 34 PSAP nomor 2 ditetapkan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsinya. Oke, untuk ruang lingkup administrasi keuangan sudah selesai. Untuk pertemuan minggu depan, kita membahas tentang kegiatan pengelolaan keuangan ekonomi. Oke, silakan untuk pertemuan minggu depan disiapkan materinya. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.